Baik, kita mulai perkuliahan kali ini dengan materi latihan 5 ya. Nah, materi latihan kelima ini masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu, yaitu tentang VLOOKUP. Namun sekarang ada pengembangan dengan fungsi logika ya. Jadi fungsi logika itu adalah untuk menentukan pilihan dari beberapa kriteria yang kita inputkan ya. Oke, untuk mengenal fungsi dari if ya, kita akan mengerjakan tabel ini sehingga kalian bisa mengerti, memahami bagaimana menggunakan fungsi logika tersebut ya. Nah, di sini ada tabel laporan upah harian yang nantinya akan berkesinambungan dengan tabel di data 1 ini ya. Tabel yang ada di data 1 ini. Kita akan kaitkan dia dengan fungsi VLOOKUP. Baik, untuk ini kita melihat ada nama pegawai, tanggal selesai kerja, kemudian lama bekerja, upah harian, bonus, pajak, dan total upah. Jadi di sini kita lihat bahwa masing-masing pegawai ini dia bekerja dari tanggal 2 Januari. Nah, sekarang kita harus tentukan. Nah, di sini ada ketentuannya. Upah pegawai yang bekerja kurang dari 5 hari, gaji pokoknya Rp5.000. Rp100.000 untuk pegawai yang bekerja 5-10 hari, gaji pokoknya adalah Rp200.000. Yang lebih dari itu Rp500.000. Nah, sekarang kita harus tentukan berapa lama dia bekerja. Ya. Jadi berapa lama dia kerja. Di sini kita harus mencari selisih hari dari tanggal mulai bekerja dengan tanggal selesai bekerja. Nah, untuk mengisi tanggal, kalian di sini formatnya agak sedikit berbeda ya. Jadi kalian tidak bisa mengetikkan 02 Januari 2021. Mungkin secara teks akan kelihatan seperti ini, namun itu tidak akan bisa kita gunakan ketika kita ingin mencari lama bekerja ini. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, untuk membuat tanggal seperti ini sehingga dia bisa kita hitung nantinya, caranya adalah kita harus tentukan dulu ya ini ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kita akan bekerja di Office Excel ya. Jadi Office Excel yang offline. Nah, kebetulan yang saya pakai adalah Office 2019. Yang kalau kalian boleh sih pakai yang versi sebelumnya, ya silahkan, sama saja. Jadi yang offline bukan yang online ya. Nah, balik ke sini, bagaimana kita mengisi tanggal? Kita tentukan di bagian sini, di sel tipenya, kita sorot yang date ya. Nah, di sini date-nya ada 2. Terus bagaimana kita tentukan? Kita coba cari yang ini, more number format. Kemudian di sini dicari yang date. Nah, date. Kemudian di location ya. Itu cari yang Indonesia. Jadi kalian cari di sini, cari yang Indonesia. Kemudian pilih yang ini, yang lengkap ya. 14 Maret 2012 ini ada contoh ya. Contohnya seperti ini. Dan oke. Kemudian mengisi datanya adalah kita inputkan tahun dulu. Ya, tahun 2001. Kemudian isi tanda garis tengah ya. Di sini bulannya. Kemudian yang terakhir adalah tanggalnya. Jadi saya isi 02 ya. Maka nilai yang keluar adalah 2 Januari 2021. Jadi kalau kalian ingin
menambahkan tanggal-tanggal yang lain, caranya adalah tahun dulu, kemudian garis untuk bulannya, kemudian garis untuk tanggalnya, ya, terbalik. Jadi seperti itu. Oke, jadi udah paham ya, nanti kalau kalian bekerja nanti isi dengan tanggal yang seperti itu. Kemudian lama bekerja adalah kita cari ya ini, coba kita coba dulu. Nah, dikurangi ini. Ya, jadi 10 ya. Jadi lama bekerja adalah 10 hari. Namun kalau kita kurangi ini belum di absolut. Jadi kita absolutkan dulu, tekan F4. Bagi yang F4-nya tidak mau, itu pakai Fn F4. Jadi biasanya kalau di laptop itu ada tombol Fm ya, Fn itu di bagian samping-samping spasi, itu ditekan bersamaan dengan F4. Kalau F4 yang biasa tidak mau. Kalau komputer biasa pasti mau F4. Nah, setelah jadi absolute kita enter lagi, kita drag ke bawah. Oke, jadi hasilnya keluar ya. Kemudian upah harian. Nah, upah harian ini baru kita bisa cari dengan lama di sini. Nah, ini kita menggunakan yang namanya rumus if. Nah, ini materi hari ini. If ya, if logical test. Jadi gimana kondisi yang harus dipenuhi untuk kita bisa pakai di sini ya. Jadi misalnya pegawai yang kurang dari 5 hari gaji pokoknya adalah 100.000. Jadi sekarang kita yang kurang dari 5 hari. Jadi jika lama bekerja ya, ini kurang dari 5 ya. Itu kita isi yang pertama. Jadi tes kondisinya gimana. Jadi ini adalah kondisi di mana C6 ini kurang dari 5. Jika ya, kondisi bisa juga saya sebutkan jika C6 kurang dari 5 ya. Jika C6 kurang dari 5, kemudian di setelah titik komanya yang kedua adalah nilai jika benar ya. Jika benar dan memenuhi tes ini. Jadi jikanya ini. Jadi jika kurang dari 5 maka dia 100.000 rupiah ya. Jadi kita isi 100.000. Oke, seperti ini. Ya, 100.000. Kemudian jika salah, nah sementara salahnya belum berisi ya. Jika lebih dari 5, nanti kita isi ya. Sekarang jika kurang saja yang kita isi dulu. Jadi jika yang ini aja dulu. Jika salah ya, kita kasih 0 itu. Seperti itu. Nah, karena yang 10 inilah tidak memenuhi kondisi yang pertama ya. Jadi tidak kurang dari 5. 10 adalah tidak kurang dari 5. Maka yang masuk adalah ini, nilai kosongnya. Bukan nilai yang benarnya, yang 100. Paham? Kemudian, sekarang coba kita drag. Nah, ada satu orang, si Dedi, dapat cuma 100.000 karena lama bekerjanya kurang dari 5 hari. Ya. Ketika C9 ini, C9-nya pindah ya sesuai dengan rumusnya, posisi rumusnya. Maka C9 ini akan mendapatkan 100.000 karena dia memenuhi kriteria yaitu kurang dari 5. Yang lainnya tidak memenuhi kriteria. Baik, sekarang kan yang kita cari adalah ketiga-tiganya yang antara kurang dari 5, 5 sampai 10, dan kemudian lebih dari 10 hari. Gimana caranya menempatkan semua kriteria itu dalam satu rumus? Nah, sekarang coba. Sekarang ada sedikit trik baru ya. Jadi, kalau kalian ingin langsung mengedit di selnya, kalian
klik di sel tersebut, kemudian diklik F2 ya. F2, maka langsung muncul isian pada sel tersebut. Nah, untuk mengisi kriteria yang bertumpuk seperti ini ya, jadi ini ada 3 kriteria yang bertumpuk dalam satu sel ini. Caranya adalah yang pertama adalah kondisi yang pertama. Kemudian diisi dengan kondisi jika benarnya. Maka pada kondisi jika salah, kita berikan if lagi. Ya. Kemudian ini kurung buka kurung tutupnya mohon diperhatikan. Jika ada 2 if, berarti kurung buka kurung tutupnya ada 2, diperhatikan ya. Ini yang if kedua juga mengarah ke sel yang sama, namun kriterianya berbeda. Nah, sekarang adalah untuk pegawai yang bekerja antara 5 sampai 10 hari, berarti jika if C6 sampai 10 hari ya, jadi sampai 10 hari, berarti C6 kurang sama dengan 10 ya, seperti ini. Dan ini bisa kita isi juga lagi satu. Jadi nah seperti ini 5 ya, ke C6-nya. Kemudian kita isi dengan kriteria yang benar ya, yaitu 200.000. Oke. Sekarang kita coba. Nah, sebelumnya kita isi kriteria yang salah dulu. Untuk di kedua kondisi ini, kita enter. Oke, masih salah ya. Si 0 berarti coba kita nah, ini kita tidak boleh isi 2 berarti. Kita harus berikan 2 buah nilai ya. 2 buah nilai untuk posisi ini ya. Untuk posisi yang kedua ada 2 kriteria ya. Jadi antara 5 sampai 10 berarti dia lebih dari 5 dan kurang sama dengan 10, berarti 2 kriteria dalam satu hasil yaitu 200. Maka untuk bisa menjalankan rumus kita harus berikan n ya. N di sini di dalam ini, dalam kriteria n ya. Kurung buka logika 1. Kemudian yang ini logika 2-nya adalah C6 itu lebih dari 5 ya. Atau biar ini ya, C6 lebih dari 5 ya. Udah paham? Jadi di if yang kedua ini kita isi 2 buah kriteria, yaitu kriteria kurang sama dengan 10 dan lebih dari 5. Lebih dari 4 ya seharusnya ya. Lebih dari 4 karena yang 5 juga termasuk. Ini juga bisa kita kasih dengan C6 kurang dari 11 ya. Bisa juga seperti itu. Oke, coba kita tes. Nah, berarti udah berhasil ya. Sekarang kita tarik ke bawah. Nah, ada lagi 1 orang yang belum masuk ya. Masuk kriteria di mana gaji pokok lebih dari 10 hari ya. Jadi tinggal tambahkan yang di bawahnya, yang di sini. Nah, di sini ketika yang di 0 ya, yang paling terakhir, kita
kita tambahkan if lagi 1. Nah, logical testnya adalah ini lebih dari 10. Ya, lebih dari 10 dan jika benar adalah 500.000. Oke. Kemudian jika salah kita kasih 0 aja ya, biar tetap isi untuk false ya. Oke. Jika ada pertanyaan seperti ini, mungkin di yes karena saya kurang isi tanda kurung tutupnya. Sekarang kita drag ke bawah. Nah, maka seluruh harian sudah masuk. Tinggal di sini dicari yang currency Indonesia. Oke, sudah ya. Kemudian bonus adalah pegawai yang bekerja kurang dari 10 hari tidak dapat bonus. Selain itu diberikan bonus dari upah harian. 10% dari kurang dari 10 hari tidak dapat bonus. Bonus ya. Oh, berarti yang kurang dari 10 hari itu tidak dapat bonus. Oke, kita if lagi ya. Jika lama bekerjanya kurang dari 10 hari, berarti jika kurang dari tidak dapat bonus. Oke. Berarti jika kurang dari 10, C6 jika kurang dari 10 adalah 0 ya. Jika kurang tidak dapat bonus berarti. Ini jika kurang dari 10 tidak dapat bonus. Tapi kalau dia lebih berarti dapat bonus yaitu 10% ya. 10% kali ya kali upah hariannya. Oke. Kemudian kita tutup ya. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, bentar. Nah, bonusnya dapat 20.000. Lumayan ya bonus yang ini. Yang kurang dari 10 hari. Berarti yang 10 hari ke atas dapat ini yang benar. Oke, nanti kita sekalian aja untuk RP-nya. Kemudian pajak. Jika upah harian dan plus bonus lebih dari 150, maka dikenakan pajak dari dikenakan pajak 20% dari gaji dan bonus. Selain itu tidak kena pajak. Oke, jadi jika upah harian plus bonus lebih dari 150. Nah, sekarang kita if lagi jika upah harian. Nah, sekarang jika upah harian plus bonus ya lebih dari 150. Oke. Jadi ini saya kasih tanda kurung dulu karena kita ada dua buah operasi di sini, operasi pertambahan dan perbandingan dengan yang ini ya. Kemudian if true jika benar ya. Jika upahnya maka dikenakan pajak. Jika lebih dari sekian dikenakan pajak. Nah, berarti jika kena berarti kita ini berapa ya? 20% ya. 20%. Berarti ini 20%. Nah, jika benar 20% kali ya kali kurung buka lagi ini tambah ini. Oke. Kemudian jika salah 0. Oke. Jadi rumusnya seperti ini bisa diperhatikan. Oke, jadi jika ini kriterianya, jika benar ini, jika salah 0 ya. Seperti itu. Nah, ini pajaknya 44% ya. Oke. Oke, total upah gimana? Oke,
Nah, untuk tabel upah agak sedikit kompleks ya. Sedikit kompleks. Oke. Oh, ini pakai VLOOKUP ya. Saya lupa. Tapi tidak apa-apa ya. Kita pakai if udah benar. Tapi kalau pakai ini kita harus perlu tabel data di mana yang harus cocok ya. Kalau misalnya lapangan pekerjaannya 0, 100. Kalau misalnya lapangan pekerjaannya 4, maka ini tidak akan memenuhi tabel data yang ini. Ya kan? Tidak bisa kita sesuaikan. Kalau kalian masih ingat yang lalu kita pakai kode, kalau tidak sesuai kodenya ya tidak masuk ke dalam tabel yang ini. Jadi tidak bisa ya. Nah, sekarang balik ke total upah. Total upah adalah lama bekerja kali upah harian ya, plus bonus ya, dikurangi pajak. Jadi sekian upahnya. Nah, ini diisi sendiri berarti. Isi sendiri, ingat rumusnya adalah lama bekerja kali upah harian tambah ini kali ini, kemudian setelah selesai dikalikan, ditambahkan bonus, kemudian dikurangi pajak ya. Kurang lebih seperti itu. Atau ini ditambahkan dulu baru kali ini. Oke. Ya, jadi upah harian tambah bonus dikurangi pajak kali 10 ya. Lebih gampang ya. Upah harian plus bonus dikurangi pajak kali 10. Ya, itu yang benar. Upah harian plus bonus kemudian dikurangi pajak. Nah, ini ya, sekian ya. Kali 10. Nah, ini biar tidak terjadi kesalahan seperti ini, kita kasih tanda kurung ya. Sebentar ya. Nah, di sini kita isi tanda kurung biar prosesnya adalah yang ditanda kurung terlebih dahulu dikerjakan, baru perkalian ya. Nah, hasilnya kita lihat ya 1.700.000 sekian. Selanjutnya untuk yang lain, nah, jadi seperti itu ya. Jadi paling banyak yang ini, kalau 500 kali 11 ya, per harinya dapat sekian. Oke, yang ini belum di RP, tinggal diisi RP ya. Di currency atau accounting ya hampir sama ya. Nah, currency boleh, di RP boleh. Kita cari yang RP. Ya, desimalnya 0. Oke. Ya, ini sudah ya, ini yang pertama. Oke. Ya. Jadi tolong dikerjakan yang ini dulu. Nanti kita lanjut, saya akan kasih latihan yang ini ya. Latihan ini nanti kalian kerjakan sendiri, tidak ada videonya. Kalian bisa mengerjakan berdasarkan latihan di sini ya. Baik, sekian dulu untuk video latihan 5-nya. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa ya.